Dan itu nggak kurang derajat kita. Sampai umpamanya orang tua menyuruh kita, tolong nak belikan bawang. Kita sudah punya kedudukan tinggi, tetap jalan. Wajib taat pada orang tua. Dan itu nggak akan mengurangi derajat kita. Kadang-kadang membawa orang tua malu. Karena orang tuanya sudah cacat, atau sudah penyakitan, atau bahkan kadang-kadang sudah pikun. Malu kalau jalan dengan orang tua. Nggak boleh dia malu. Jadi tetap dia harus merendah diri, rendah hati dia, dan terus berbuat baik, karena disitulah jalan dia menuju surga. Kemudian memberikan sedekah, dan terbentuk berbuat baik pada orang tua, memberikan sedekah pada orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan adalah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebajikan yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Anda perhatikan, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Allah menjawab, qul ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Nabi, kata Allah, katakan kepada mereka apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan untuk kedua orang tua. Pertama kali orang tua. Jadi harta yang kita peroleh, kalau kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan gaji, maka pertama kali orang tua, al-walidain, kemudian wal aqrabin, sanak kerabat. Setelah ada kelebihan dari kewajiban yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, istri dan anak, sanak kerabat jangan lupakan. Sanak kerabat kita ada yang miskin, yang gak punya apa-apa. Kita dahulukan sanak kerabat dari teman-teman kita, dari semua teman kita, pertama kali sanak kerabat yang punya hubungan kerabat dengan kita. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan ini utamakan juga para penuntut ilmu yang memang mereka kehabisan bekal dalam menuntut ilmu. Nah, diutamakan. Yang safar, mereka keluar kota, ya dibantu. Jadi yang pertama kali Allah sebutkan al-walidain, dua orang tua. Jadi kalau kita ada rezeki, jangan lupa orang tua. Kalau kita makan makanan yang enak, kita ingat orang tua kita. Sebagaimana dulu waktu kita masih kecil, orang tua selalu ingat kepada anak ketika dia belanja ke pasar, beli makanan apa saja yang enak, dia ingat kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang ketika dia lagi makan, si anak minta diberikan kepada anaknya, dia nggak makan apa-apa. Apakah buah atau apa saja. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita ingat, orang tua saya bagaimana? Ingat terus. Bagaimana yang diperlukan oleh orang tua, belikan. Yang disenangi oleh orang tua, dibelikan. Itu berbakti pada orang tua, dan insya Allah akan diberikan terus ganjaran kita, nggak akan kurang harta kita, tidak akan kurang. Bab Nabi mengatakan, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Apalagi yang kita sedekahkan orang tua kita yang memang dia tidak mampu. Atau umpamanya orang tua kita dia orang yang mampu, tetap kita berikan terus hadiah, bawakan apa yang menggembirakan dia. Hatta dia orang yang mampu, tetap apa yang bisa kita belikan oleh hadiah kepada orang tua, terus jalan untuk orang tua kita yang menyenangkan hatinya. Sebab itu dapat ganjaran yang besar. Kepada orang saja kita berikan hadiah, kita dapat ganjaran, apalagi kepada orang tua. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Kita mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua seperti yang sering kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi di waktu kecil. Nah, kita membaca Rabbighfirli karena dengan doanya Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya, begitu juga Nabi Ibrahim. Maka kita doakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Jadi doa itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbighfirli walidayya, dengan istimbat doanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kepada kedua orang tuanya. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ikhwan fillah, azakumullah, seandainya orang tua kita ini belum mengikuti dakwah kita, dia masih berbuat syirik, masih berbuat bid'ah, doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Terus doakan dan cari waktu-waktu yang dikabulkan doa kita. Kadang-kadang penentangan orang tua terhadap keyakinan yang kita yakini dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu penentangannya luar biasa orang tua, kerasnya luar biasa. Maka terus kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Cari waktu-waktu yang diijabahi, di waktu sujud, kemudian di tengah malam, ketika kita sedang puasa, ketika kita sedang safar, di hari Jumat. Cari waktu-waktu yang diijabahi, kita doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, agar dia kembali untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, agar dia melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan kita berdoa agar dia juga tidak menentang dakwah ini. Dan ini perlu kepada kesabaran, perlu kepada kesabaran. Terus kita berbuat baik dan terus kita mendoakan orang tua. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, azakumullah, di antara yang kita wajib berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apa yang kita harus lakukan? Kalau yang tadi disebutkan ketika dia masih hidup, kalau sudah wafat bagaimana? Ada juga anak-anak yang orang tuanya sudah wafat. Bahkan sejak kecil orang tuanya sudah wafat. Si anak masih kecil, orang tuanya sudah wafat. Bagaimana yang dilakukan? Yaitu dengan mendoakannya, mensalatkan ketika keduanya meninggal. Jadi kalau kita mengetahui orang tua kita meninggal dan kita di tempat yang agak jauh, ya segera kita datang. Bahkan ketika sakit juga terus kita jenguk, kemudian kita menyolatkannya. Kalau memang kita tidak sempat untuk menyolatkan, kita doakan. Bisa aja anaknya di luar negeri, ya doanya sampai. Jadi mendoakan, kemudian mensalatkan, kemudian selalu memintakan ampun untuk keduanya, kemudian membayarkan hutang-hutangnya. Jadi yang pertama mendoakan, yang kedua mensalatkan, yang ketiga memintakan ampun untuk keduanya, yang keempat membayarkan hutang-hutangnya. Jadi pertama kali kalau orang tua meninggal, hutangnya dulu diurus, bayarkan hutangnya. Sebab Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Di zaman Nabi ada jenazah yang dibawa kepada Nabi, seorang sahabat. Nabi pertama kali nanya, apakah ada hutang atau tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar ya Rasulullah, aku tidak mau sholatkan. Sampai ada sahabat yang lain mengatakan, aku yang bayarkan hutangnya Rasulullah. Baru Nabi sholatkan. Jadi masalah hutang ini masalah besar, bukan masalah kecil yang harus diperhatikan. Sebab Nabi nggak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Maka begitu juga kalau orang tua kita meninggal, yang kita selesaikan hutang-hutangnya, meskipun menghabiskan harta waris, meskipun harta waris habis untuk bayar hutang, nggak ada masalah. Sebab Allah memerintahkan demikian, untuk membayarkan hutangnya. Kemudian yang kelima, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Saya sebutkan yang sesuai dengan syariat, sebab ada wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Ada wasiat yang syirik, ada wasiat juga yang menganjurkan anaknya untuk berbuat bid'ah, nggak boleh taat. Nggak boleh laksanakan wasiatnya. Jadi melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kemudian menyambung satu rahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Artinya menyambung satu rahmi kepada orang yang kedua orang tua kita menyambungnya. Ada orang yang orang tua itu dekat dengan dia, selalu dia berbuat baik pada orang itu, selalu menjalin hubungan yang baik. Maka ketika orang tua kita meninggal, tetap jalan hubungan itu. Atau juga ada orang-orang yang biasa orang tua memberikan sedekah, infak rutin kepada orang itu. Orang tua kita meninggal, jalankan, lanjutkan perbuatan baiknya dia kepada orang-orang yang dia pernah berbuat baik kepadanya. Atau teman-teman yang ada, tetap kita sambung. Sebab Nabi bersabda, inna min abaril birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Kata Nabi, sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik,
seorang menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui seorang Arab Badui di perjalanan menuju Mekah. Orang Badui orang yang sederhana,